Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini mari kita belajar kembali dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita belajar produk grafika. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Bab 2, kelas 10, wirausaha produk grafika. Pengertian dan perencanaan produk grafika. Grafika atau dalam bahasa Inggris disebut grafik ialah presentasi visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan keindahan. Jadi, pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Perencanaan produk grafika. Bidang teknologi grafika mempunyai beragam jenis peluang usaha yang dapat dilihat pada kebutuhan yang ada di wilayah setempat, melihat ketersediaan bahan dan material yang ada, maupun dengan melihat usaha grafika yang sudah ada di sekitar. Sumber daya material, teknik, dan ide produk grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik, dan alat serta keterampilan. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Terdapat 5 jenis cetak berdasarkan prinsipnya. A. Teknik cetak tinggi produk grafika. Pada cetak tinggi, pewarna ditempatkan pada permukaan tinggi dari bidang pencetak. Pengertian grafis atau seni mencetak. Grafika dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata grafik dalam bahasa Inggris. Grafik diartikan sebagai ilmu cetak, mencetak pada kertas, kayu, plastik, ataupun logam. Bahkan ada pula yang mengartikan grafis sebagai cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses pencetakan. Kini berkarya grafis di sebagai media untuk mewujudkan gambar atau huruf digandakan melalui beberapa teknik dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan klise pada permukaan tertentu. Dari penjelasan singkat di atas, maka grafis mencakup segala bentuk kegiatan cetak-mencetak dengan teknik atau cara dan media apapun yang digunakan dalam mewujudkan cetakan secara berulang. Bidang cetak dapat berupa kayu balok, karet, logam, atau bahan lain yang diberi gambar atau tulisan. Gambar ataupun tulisan tersebut diukir pada suatu permukaan bidang.
Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir, kemudian dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas sesuai dengan gambar pada permukaan tertinggi dari ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan atau relief dari gambar pada acuan cetak. Contoh dari cetakan tinggi adalah stempel. Cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik. Cetak digunakan di Cina dengan acuan cetak papan kayu hingga mesin cetak Gutenberg. B. Cetak dalam produk grafika. Pada teknik cetak dalam, pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak, yang bisa berupa kayu balok, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Tulisan atau gambar tersebut diukir pada suatu permukaan bidang. Warna yang dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir lalu dicetak pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan rongga gambar rongga pada ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berbentuk gambar kebalikan dari gambar pada bidang acuan cetak. Contoh dari cetak dalam, misalnya rotogravure dan etsa. Cetak datar pada grafika. Pada jenis bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari bidang acuan cetak. Contoh dari produk grafika dengan sistem cetak datar yaitu koran dan majalah. Pencetakan offset dapat menggunakan satu tinta hitam saja untuk menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam dan abu-abu atau tiga warna dan hitam untuk hasil cetakan berwarna seperti majalah. Pada pencetakan berwarna, cetakan offset memiliki 4 unit acuan cetak, yaitu acuan cetak berwarna biru, merah, kuning, dan hitam atau dikenal dengan CMYK. D. Catik saring produk grafika. Maka teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing. Cetak saring dikenal pula dengan sebutan sablon. Teknik cetak saring dengan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen, yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi
Lanjutkan dengan membuat gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk grafika yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Produksi adalah membuat produk hasil rekayasa yang sehingga siap dijual. Identifikasi masalah. Sebuah buku, semua itu merupakan kunci sukses dari tahap ini dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ide meliputi bentuk, gambar, dan teks, warna komposisi, dan teknik yang digunakan. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya material dan bahan apa saja yang digunakan, teknik apa yang digunakan untuk produksi, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memastikan bahwa rancangan yang dibuat
dapat berfungsi baik dan dapat diproduksi. Perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat, pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk produk grafika yang akan dibuat. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa selanjutnya. Tentukan desain akhir dari produk grafika yang akan dibuat. C. Perhitungan biaya produk grafika. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Misalkan biaya listrik, biaya minyak, dan lain-lain. Contoh perhitungan biaya produksi. Tampak dalam tabel biaya bahan baku, biaya tenaga produksi, biaya overhead. Kemudian dijumlahkan, itu adalah biaya produksi.